Kita bahas maraknya teror pada influencer dan aktivis beberapa hari belakangan bersama Ketua Pokja Politik Greenpeace Indonesia, Khalisa Khalid, dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Mbak Khalin dan Pak Yusuf, selamat petang semua. Selamat petang, Mas. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Mbak Khalin terlebih dahulu. Mbak Khalin, kita tahu bahwa teror terhadap aktivis Greenpeace Iqbal Damanik ini terjadi pada tanggal 30 Desember berupa pengiriman bangkai ayam dan juga ancaman. Apakah sampai dengan saat ini ada mungkin teror-teror lain yang kemudian diterima oleh Greenpeace? Sampai saat ini setelah serangan teror terhadap Iqbal Damanik, kita belum menerima teror lagi gitu. Tapi sebelumnya memang mungkin hampir sama dengan beberapa influencer dan aktivis yang diteror sebelumnya lewat lewat komentar-komentar di media sosial ya. Dan tapi sampai saat ini belum ada lagi teror, dan semoga tidak ada lagi teror yang menyasar aktivis atau influencer dan siapapun yang mengkritik kebijakan pengurus negara yang kami pandang belum sesuai atau belum sejalan dengan kewajiban konstitusinya. Betul, tentu kita berharap tidak ada teror terhadap aktivis kita, terhadap influencer kita, dan tentu masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya, Mbak Khalin, apakah Greenpeace sudah menganalisa mungkin pihak-pihak yang diduga terlibat dan alasannya apa sehingga mengirimkan teror kepada Greenpeace? Ya, kalau kami melihat sebenarnya teror atau serangan yang ditujukan kepada aktivis atau influencer dan warga yang menyuarakan kritik kepada kebijakan negara, atau dalam hal ini dalam konteks belakangan ya, teror terakhir yang diterima oleh Iqbal dan para influencer itu kan terkait dengan penanganan bencana di Sumatera gitu. Kami melihat memang polanya sebenarnya adalah pola yang sama yang ditujukan kepada aktivis yang sebelumnya banyak mengkritik kebijakan-kebijakan negara yang tidak sejalan dengan kewajiban konstitusi seperti yang saya sampaikan tadi. Polanya adalah pembungkaman gitu. Polanya adalah pembungkaman agar aktivis dan atau warga dan para influencer tidak lagi mengkritik pemerintah. Jadi jelas ini adalah pola yang sistematis, dan ini bukan hal yang baru ya. Yang terakhir memang terkait dengan penanganan bencana di Sumatera. Tapi sebelumnya kita tahu gitu, kritik kepada pemerintah dijawab dengan teror, misalnya kepada kawan-kawan jurnalis Tempo gitu, dan kawan-kawan aktivis yang lain. Jadi selain teror juga ada kriminalisasi terhadap aktivis. Nah, ini sebenarnya kami melihat adalah buruknya tata kelola negara dalam melihat demokrasi di Indonesia. Jadi suara publik, suara rakyat, suara aktivis itu dianggap sebagai sebuah ancaman bagi negara. Dan menurut kami tidak ada yang punya kekuatan itu gitu ya. Selain alat-alat negara yang memiliki alat-alat atau instrumen yang cukup untuk melakukan itu. Baik, saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, apakah Kompolnas memiliki informasi siapa sesungguhnya pihak yang mungkin saya diduga melakukan teror kepada aktivis dan influencer kita? Baik, terima kasih. Jadi kita sangat prihatin ya, di dalam negara demokrasi ada pihak-pihak yang di dalam merespon kebebasan berpendapat, bersuara dengan cara-cara yang tidak demokratik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan kita juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bung DJ Doni yang telah membuat laporan polisi. Nah, tentu dalam pantauan Kompolnas yang sudah dilaporkan itu ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, lebih tepat Polda Metro Jaya. Sudah langsung ke TKP. Kami kira ini yang harus terus kita dorong agar diusut bagaimana dan siapa pelakunya. Tentu semuanya itu dalam kewenangan penyelidik dan penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti Bung Biko. Oke, dan salah satu buktinya Pak Yusuf adalah rekaman CCTV. Tidakkah ini memudahkan polisi untuk menangkap pelakunya? Ya, itu tentu semuanya kan harus diselidiki, termasuk CCTV. Kan harus diselidiki
apakah memang dalam CCTV tersebut sudah terlihat terang yang patut diduga, yaitu semuanya harus diselidiki. Sekali lagi, kita sebagai pengawas mengawasi dan memantau, dan sekali lagi mendorong pihak kepolisian untuk mengusut, karena ini cara-cara yang tidak demokratik di dalam menyikapi perbedaan pendapat ataupun kebebasan menyampaikan pendapat. Oleh karenanya, apabila ini benar sebagaimana yang disuarakan oleh teman-teman masyarakat sipil bahwa ini teror, bahkan menurut Bung DJ Doni bukan hanya teror tapi ancaman pembunuhan, untuk itu kita serahkan agar proses penyelidikan ini segera mendapatkan hasil. Kita mendorong dilakukan secara transparan dan akuntabel. Intinya kepolisian dalam hal ini kami minta untuk bisa melayani dari pihak-pihak yang memberikan laporan, pihak-pihak yang merasa diteror, diancam, agar masalah ini tidak berkembang luas. Itu Bung Dipo. Oke, saya ingin ke Mbak Khalin lagi. Mbak Khalin, bahwa kita tahu ada satu influencer yang sudah melapor kepada polisi. Apa kemudian yang akan dilakukan oleh Greenpeace? Apakah akan menempuh langkah yang sama dengan melapor ke polisi atau seperti apa? Ya, sampai saat ini Mas Dipo, kami masih terus menganalisa dan mendalami secara serius untuk bisa juga melaporkan kasus atau serangan teror ini ke pihak kepolisian. Hanya memang yang juga selalu kami ingatkan gitu ya, bahwa ada dalam kasus-kasus sebelumnya seperti kasus yang dialami oleh Tempo gitu ya, ini yang sudah dilaporkan tetapi juga tidak ada upaya yang serius bagi aparat penegak hukum, bagi aparat kepolisian untuk mengusut tuntas serangan yang ditujukan kepada masyarakat sipil. Tapi sekali lagi kami sedang mendalami secara serius untuk juga bisa melaporkan kasus ini, dan juga tentu saja bukan hanya Greenpeace tapi juga bersama dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil lain yang telah mendukung mendukung suara kami, mendukung Iqbal Damanik untuk terus berani bersuara, karena sebenarnya tujuan dari teror ini adalah membungkam suara kritis masyarakat sipil. Mbak Alin, saya izin tanyakan, ketika bangkai ayam itu dikirimkan, sebelumnya juga ada nada ancaman kalau tidak salah yang diterima oleh Iqbal Damanik. Mungkin bisa ditekankan lagi ancamannya itu seperti apa? Ya, sebenarnya ancamannya secara umum adalah meminta agar Iqbal menjaga ucapannya gitu ya. Dan sebenarnya ancamannya bukan hanya ditujukan kepada Iqbal tapi juga kepada keluarganya gitu. Nah, ini yang menurut kami memang teror ini adalah teror yang ditujukan untuk membungkam, karena bukan hanya menyasar aktivisnya tapi juga keluarga aktivis. Dan pola-pola seperti ini memang pola-pola yang sudah dilakukan sejak lama ya. Setidaknya dalam 1 tahun ini Amnesty sudah mencatat ada kurang lebih 283 kasus serangan teror, ancaman yang ditujukan kepada para aktivis. Oke, saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, apakah kemudian hal ini akan mudah diungkap? Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Alin bahwa kasus-kasus sebelumnya polisi dalam tanda kutip seakan tidak serius. Ya, untuk sementara dalam hal yang terakhir ini kan, akhir Desember ini memang tidak dialami oleh DJ Doni ya. Kita sudah pantau pihak-pihak lain juga seperti yang disebutkan Mbak Khalisa tadi. Nah, oleh karenanya agar ini tidak menjadi PR-PR berikutnya, ini jangan sampai mandek gitu. Tentu sekali lagi Bung Dipo, kita junjung profesionalisme penyidik. Dalam hal ini kita sepenuhnya memberikan kewenangan itu pada penyidik, tapi kita awasi. Kami akan terus memantau dan minta update perkembangan, karena dari peristiwa yang dialami Bung Doni ini dan yang lainnya, sekali lagi memang kalau kita pantau dari yang diduga bukti-bukti ancaman, intimidasi atau teror itu memang tidak bisa dibenarkan, dan itu harus diusut siapa pelakunya agar tidak berkembang luas diduga-duga
dihubungkan dengan pihak-pihak kaitannya dengan negara, tentu semuanya itu kita bekerja berdasarkan bukti-bukti, dan inilah menjadi pekerjaan polisi untuk bisa melayani hukum apa yang dialami oleh teman-teman adanya teror dan ancaman ini. Dan ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk Polri di tengah reformasi Polri untuk betul-betul mengusut tuntas siapa pelaku teror terhadap aktivis dan influencer kita. Bagaimana Kompolnas memastikan dan melakukan pengawasan agar hal ini betul-betul diusut tuntas? Ya, sekali lagi ya, proses penyelidikan kan semuanya itu mengumpulkan bukti-bukti yang sudah langsung cepat direspon oleh pihak Polda Metro Jaya, menurunkan Inavis untuk mengelola TKP di rumah Bung Doni. Saya kira itu menunjukkan bahwa Polri berkomitmen kuat di akhir 2005 dan di awal tahun 2026 ini, menunjukkan bahwa Polri akan benar-benar bisa diharapkan dan dipercaya oleh masyarakat. Itu yang kita dorong. Oke, tentu kita berharap pelaku teror ini dapat diusut tuntas dan 2026 tercipta reformasi Polri yang tentu akan berpengaruh baik untuk masyarakat kita. Terima kasih Pak Yusuf dan juga Mbak Alin telah bergabung di Kompas Petang.